بركة وفقد موجع. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Ada seseorang yang mengakui juriat Nabi, bahkan dicucu nabikan. Di tahun 90 dia jualan yang namanya kopiah, sorban, sajadah, bahkan korma di Tanah Abang. Bahkan menjadi debt collector sekaligus. Bila mana ada penagihan yang macet, pasti orang itu dipanggil. Dan riwayat kehidupan di Indonesia di zaman Megawati, 1 kali masuk penjara setahun 6 bulan. Di zaman Bapak SBY 1 kali masuk penjara. Di zaman Bapak Jokowi juga 1 kali masuk penjara. Sudah 3 kali masuk penjara. Tidak ada orang yang bisa membuktikan keaslian DNA-nya, bahkan ijazah Habibnya. Lalu kenapa dicucu nabikan? Betul apa benar? Di manakah orang-orang itu? Indonesia ada cucu Nabi, di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali masuk penjara, bahkan saat ini pun belum bebas sepenuhnya karena istrinya masih dijaminkan karena dia ingin bebas jelang pilpres ini. Semua pendukung-pendukungnya tidak ada satupun yang bisa membuktikan keaslian datanya bahwa dia itu adalah cucu Nabi, keturunan Nabi. Kenapa hanya Egy Sugana jelang tahun politik 2018 lalu yang mengakuinya? Tahun 89, 90 sampai ke 2018 itu kemana saja? Hanya menjabat sebagai anggota PAM Swakarsanya Soeharto, lalu dicucu nabikan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa membuktikan keaslian Habibnya. Kabar Islam di Indonesia mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap zuriat Nabi. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Bahar bin Smith orang lapangan, Bahar bin Smith orang perang, nggak mau banyak ngomong dan nggak suka drama. Orang lapangan, orang perang, orang perjuangan. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ana waktu itu baru bangun tidur. Ana waktu itu baru bangun tidur. Gitu nggak? Iya. Paling lu kalau ditonton sih tak, hari bangun bukannya itu tidur. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama
Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Siap berjihad. Kurang amat tentara, Anda mau memberontak negeri. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bawa. Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Satu dan tak, Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Ema. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini Kak Ema. Bayangin. Mas, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak deh. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu para wajib. Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. Ente sama keluarga ente ada di mana? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau saya orangnya dalam keadaan apapun, situasi apapun, selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu bukan hanya di waktu senang saja, bukan hanya ketika diberi nikmat saja. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Siap bersatu, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap setia kepada NKRI. Orang lagi damai dia, saya paling berani, kita siap perang. Takbir, Allahu Akbar. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Assalamualaikum. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa, ya sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo, biayanya ana yang bayar, biayanya ana yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3, munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak.
Ini Habib Rizik ini cari muka ini dengan Pak Prabowo. Pasti ini cari muka ini. Kepingin punya nama ini Habib Rizik ini. Teriak-teriak sama Presiden Prabowo. Tapi ini teriak-teriaknya ini ada unsur kebencian sama Pak Jokowi nih. Makanya langsung nyebut Pak Jokowi. Sekarang jangan disamain Presiden Pak Jokowi. Presiden Prabowo ini lain. Iya, kalau waktu zaman Presiden Pak Jokowi cuman iya sabar orangnya. Kalau Pak Prabowo coba ceramahnya kayak seperti waktu presidennya Pak Jokowi. Coba berani enggak? Jangan ceramah itu teriak-teriak nyunugas Pak Prabowo. Jangan cari muka, jangan cari nama. Habib tuh enggak begitu. Ceramahnya tuh yang sopan begitu, enggak teriak-teriak. Ini Habib ceramahnya teriak-teriak terus. Jangan disamakan dengan Presiden Jokowi. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak Rizik, seorang mantan napi yang pembebasan bersyaratnya baru saja selesai. Rizik ini kan mantan napi nih. Kemarin kan dia mengajukan PB, ya, pembebasan bersyarat. Tapi PB itu kan ada syaratnya, selama sekian waktu tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kemarin setelah PB-nya selesai, ya, Rizik mulai kowar-kowar. Rizik mulai muncul. Rizik bilang kepada yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judai, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Pupu Papa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin. Jik, ya. Kau ini seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kau minta Pak Prabowo agar bersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Padahal orang-orang yang bermasalah itu diri kau sendiri. Orang-orang yang bikin susah rakyat Indonesia itu ya kau sendiri. Kau demo tiap hari, ujaran kebencian. Sok-sokan pula kau minta Pak Prabowo bersihkan, ya, pemerintahan Bapak. Pak Prabowo, tolong bersihkan pemerintahan Bapak dari Habib-Habib mesum, Habib-Habib palsu, Habib-Habib provokator, Habib-Habib yang menebar kebencian. Gak guna Pak ada di Indonesia ini, sampah masyarakat. Gak ada faedahnya juga tinggal di negara Republik Indonesia ini. Hanya menyengsarakan rakyat aja. Demo, orang susah mau pikir siapa. Ujaran kebencian, ya. Itu kan sok pula ya kan.
Tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi atau Pupu Papa. Aduh Jik. Nggak ingat kau Jik. Kasus mesum kau. Ya, Firja dijadikan tersangka. Habis itu kau cabut. Saking takutnya kau cabut ke Arab Saudi. Berapa lama kau nggak pulang? Sampai dikeluarkan DPO. Habis itu kan Jik, ya 212 menghadap Bapak Presiden Joko Widodo. Gak lama berselang itu, sebulan kemudian ya kan, kau pun dikeluarkanlah SP3. Makanya kau pulang ke Indonesia. Kau sok berani, berapa kau penakut. Kasus mesum ya kan, kau cabut ke Arab Saudi. Sementara ya kan, kekasih hati belahan jiwa Firja jadi tersangka. Sok-sokan pula Jik, kalau kau bersih bolehlah kau ngomong kayak gini. Kau sendiri nggak bersih. Kau biang keributan di negara Republik Indonesia ini. Awalnya biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah FPI. Kalau nggak Indonesia ini aman damai. Semenjak FPI ada, ribut terus. Sekarang kau mulai keluar-keluar lagi setelah PB kau kelar. Nggak main lah Jik. Ya, rakyat Indonesia nggak percaya lagi sama kau. Kau cuma sampah masyarakat. Berapa banyak, ya kan, kasus-kasus kau. Kasus kau yang menghina Pancasila. Itu yang kemarin dilaporkan adik kandung apa kakaknya Ibu Megawati, ya. Kan dilaporkan kemarin tuh sama Sukmawati ya. Rahmawati Soekarno Putri. Kan dia yang melaporkan kau. Habis itu kau menghina tuh, ya kan, menghina, melecehkan budaya Sunda, Sampurasun. Ingat nggak kau? Kau yang banyak bikin masalah di Indonesia ini. Kau yang harus dibersihkan, ya kan? Kau yang harus dibersihkan dari negara Republik Indonesia ini. Kau yang orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat di Indonesia ini. Ceramah agama kau, ceramah soal pecahan rupiah 100.000, ujaran kebencian dan penghinaan agama, penodaan agama Kristen, kasus penguasaan tanah, semua itu kasus kau, nah kan? Habis itu kasus mesum, itu yang paling gempar Jik. Ya, jejak digital masih ada Jik. Masalah cek kau sama kekasih hati itu kan. SP3 itu kayaknya bisa dibuka kembali kalau ada novum baru, ada bukti baru. Jadi Jik, ya jangan banyak-banyak keluar-keluar Jik. Kau sibuk-sibuk mau bilang kan, apa tuh? Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Pupu Papa. Emangnya Jokowi salah apa Jik? Hah? Kau yang banyak kesalahan. Kalau mantan napi itu Jik, kau sebanyak kali cerita. Ya, diri sendiri gak bersih. Habis mau keluar-keluar. Seolah-olah kau tuh imam besar di negara Republik Indonesia ini. Kelamaan kau mimpinya Jik. Bangun Jik. Ini udah tahun 2024 dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto tidak akan pernah mendengar cakap dari seorang Rizik Syihab. Karena kau biang ribut di negara Republik Indonesia ini yang harus dibersihkan. Peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya? Apalah coba salahnya Pak Jokowi? Semenjak Pak Jokowi tidak menjabat menjadi presiden diserang terus ya kan? Inilah Habib perusak negara ini, Habib provokator yang seperti ini. Yang kerjanya hanya mengadu domba masyarakat, menciptakan kegaduhan dan keributan, yang membenturkan satu sama lain. Yang seperti ini Habib-Habib provokator seperti ini harus dibuang dari negara ini. Hanya membuat keributan di negara ini. Habib yang seperti ini, kedatangannya hanya menciptakan kegaduhan dan keributan. Habib Rizik Syihab nama orang yang seperti ini, karena kerjaan dia tidak pantas gitu berbicara hal seperti itu, mengadu domba masyarakat, mengatakan hal yang tidak benar kepada masyarakat. Yang seperti inilah harus dibuang manusia seperti ini, karena sangat merugikan gitu loh. Tolonglah pemerintahan Pak Prabowo, diamankan Pak orang seperti ini, karena sudah membuat gaduh negara ini. Bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah.
bersihkan dari orang-orang yang bermasalah seperti kamu dan kroni-kroni kamu. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Zik, jane kowe iki menungso apa setan jane? Iso ngritik wong tapi cangkemmu dhewe kaya asu, piye? Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Nah, ini tipe manusia model penjilat. Asal ente tahu ya, Rizik Syihab, yang perlu dibersihkan di negara Indonesia ini adalah ente. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang namanya provokator yang berjubah di negara Indonesia ini. Asal ente tahu, camkan itu ya, Rizik Syihab ya, ente itu hanya penjilat. Jangan menyeret-nyeret nama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah manusia pilihan Tuhan. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini saya mendapatkan sebuah video dari Habib Rizik Syihab, yaitu mujahidin dunia. Beliau mungkin diakui di dunia bahwa dia yang paling kental dan paling kuat untuk menyuarakan tegaknya kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami warga Indonesia sepakat dengan kata-kata Habib Rizik. Buka lembaran lama, periksa semua yang terkait dengan korupsi, pelanggaran HAM, dan apapun itu harus diperiksa dan dicebloskan ke dalam penjara seberat-beratnya. Itu aja dari kami warga Indonesia yang baik, yang taat hukum. Kami cinta Indonesia. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong bersihkan Habib Rizik ini biar tak berisik-berisik di Indonesia. Berkedok Habib pakai kopiah surban, tapi ini buat ulah masyarakat. Tolong Pak Prabowo ya, ini Habib ini bersihkan, jangan disimpan di Indonesia. Ini yang namanya orang memecah belah umat, merusak rakyat. Dia sesuka hati sendiri. Tolong Pak Prabowo bersihkan Habib Rizik ini. Kalau mau dibilang Habib, jangan terlalu tajam punya mulut tuh, dijaga sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Kalau gini caranya, habiskanlah dia, masukin penjara, buang ke Yaman. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, saya mohon Pak, ormas-ormas seperti FPI jangan dibiarkan tumbuh di Indonesia, karena mereka selalu bikin onar dan mengatasnamakan agama dan kebenaran. Takbir. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Enak bener, bersihkan. Ya bersihkan seperti orang-orang seperti kamu itu. Bersihkan Pak Prabowo orang-orang seperti ini. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Udah nggak laku reuni 212 berkuar-kuar dasar pada Wahabi Yaman. Goblok. Seandainya tidak jumawa, seandainya tidak merendahkan pribumi, seandainya tidak menghina ulama kiai Nusantara, ya, tidak menganjing-anjingkan, tidak membabikan, tidak mencurut-curutkan, tidak mendunguk-dungukkan, membodoh-bodohkan, tidak menggoblok-goblokkan, seandainya tidak berperilaku seperti itu, niscaya pribumi tidak akan bergerak semasif ini. Ini 2 tahun lebih, belum juga reda-reda.
bahkan terus menggelinding seperti bola salju yang tak mungkin mengecil, malah justru semakin besar. Pergerakan bukan cuma di Pulau Jawa, pergerakan pribumi sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, seluruh Indonesia, bahkan Malaysia pun bergerak. Mesir, Yordan, Arab Saudi, Nakobah Ashraf Internasional, ya khususnya yang ada di Mekah dan di Madinah, sempat mau datang ke Indonesia, akan membongkar siapa sebenarnya klan Ba'lawi. Ini ada apa ini sebenarnya? Makanya di saat sudah ditemukan ya data dari kitab-kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8 oleh tokoh yang meneliti nasab karena atas kerancuan. Kenapa rancu? Mustahil sebagai duriah Nabi apabila kerjaannya memprovokasi umat untuk membenci pemerintah. Mustahil sebagai duriah Nabi di saat dipertanyakan tentang nasabnya malah mencaci maki, malah menghasut, malah ujaran kebencian, malah melontarkan kata-kata yang tak pantas, yang mengkritik Habib itu disamakan dengan iblis. Itu seperti novel. Itu banyak yang beredar di media sosial. Apa yang terjadi? Reaksi mereka setelah dipertanyakan duriah keasliannya, mereka justru malah marah-marah. Mustahil duriah Nabi seperti itu. Saya semakin yakin ahli genetika, pakar genetika, ya, menemukan dari beberapa orang klan Ba'lawi yang sudah dites DNA kurang lebih 185, ternyata haplogrupnya G. Ya, menurut pakar ahli genetika, kalau G itu adalah Yahudi. Mustahil sebagai duriah Nabi kalau genetikanya, DNA-nya G. Karena Allah menyimpan data di dalam tubuh setiap manusia, itu tercatat dari mulai leluhurnya, tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah sebagai duriah Nabi setelah generasi terus turun-temurun jadi berubah jadi G. Kan nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Dan perlu diketahui oleh sahabat semuanya bahwa polemik nasab ini sudah terjadi 3 kali. Abad ke-9, abad ke-15, dan sekarang ini puncaknya abad ke-20. Abad 20 ini sangat fenomenal karena teknologi sudah memadai, sudah mendukung. Ahli genetika sudah bermunculan, ya, termasuk untuk mengakses data di seluruh dunia, ya, termasuk hubungan antara Nakobah Ashraf Internasional, ya, dari setiap negara yang mencatat duriah Nabi itu saling terkoneksi. Ini luar biasa, luar biasa. Oke, pribumi ini bangsa Indonesia harus sadar, ya, harus sadar dan mengerti. Mereka dibawa oleh Belanda, didatangkan ke Indonesia sebagai pekerja, ya, dan ada tujuan yang terselubung adalah untuk melemahkan pergerakan dari ulama-ulama dan tokoh-tokoh pribumi yang khususnya umat Islam. Akhirnya mereka disetting sebagai duriah Nabi oleh Belanda agar masyarakat khususnya tokoh-tokoh Islam tidak berani melawan kepada duriah Nabi. Ini adalah settingan Belanda, kerjanya si Senuk Hogronje, sebagaimana apa yang terjadi di Jazirah Arab, khususnya di Saudi Arabia. Si Hemper, ya, mendapatkan gelar Master of Arabian, menguasai bahasa Indonesia, menguasai Quran, menguasai hadis. Apa yang terjadi? Ya, Mekah, Madinah, Haramain itu bisa dikuasai. Ini pun sama di Indonesia ingin dilakukan, ya. Dari mata-mata internasional. Mengirim siapa ke Indonesia? Kalau Jazirah Arab itu si Hemper. Ke Indonesia siapa? Senuk Hogronje. Itu Cut Nyadin sampai dibuang ke Sumedang. Terus turunannya Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Yusuf dibuang ke Makassar sampai ke Afrika. Ini apa yang terjadi? Sahabat yang masih mencintai dan sadar bahwa kita tinggal di Indonesia, sadar akan sejarah, ya, bangsa kita adalah bangsa besar. Jangan sampai kita direndahkan, jangan sampai kita dihina, jangan sampai kita diam diri. Ulama-ulama kita, guru-guru kita yang mendidik tentang agama, mengajarkan agama, dihina. Coba bayangkan, ada yang bilang bahwa telapak kaki Habib yang kotor, meskipun pendosa, meskipun pemabuk, meskipun maksiat, itu telapak kaki Habib tersebut jauh lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Bayangkan telapak kaki disamakan dengan kepala kiai yang pakai sorban. Itu lebih mulia ke telapak kaki Habib katanya. Meskipun kotor, meskipun maksiat, meskipun pendosa. Itu bentuk penghinaan. Ya? Coba bayangkan. Habib yang bodoh. Yang bodoh jauh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini bentuk penghinaan. Ada lagi. Habib yang gila itu, yang gila, yang nggak waras, yang nggak normal otaknya, itu jauh lebih mulia daripada ulama amilin. Itu bentuk-bentuk penghinaan. Kenapa kalian diam saja? Justru dibela mati-matian. Sedangkan guru kalian, kiai kalian, dihina, direndahkan. Malah kalian membela mati-matian. Ya,
imigran yang dibawa oleh Belanda justru terlibat dalam penindasan terhadap pejuang-pejuang Nusantara saat itu. Ayo pikirkan kembali. Ayo sadar kembali atas syahadat, ya, atas sejarah. Ingat statementnya Kiai Sofyan Yahya sebagai mustasyar